Selamat pagi, kami dari kelompok 34 akan mempresentasikan hasil proyek aplikasi kami yang bernama Espresso Cafe. Dan pertama, kami akan mempresentasikan IR diagramnya terlebih dahulu. Di sini terdapat kategori, menu, member, bahan, resep, detail nota jual, detail nota beli, karyawan, jabatan, dan supplier. Tabel ini akan kami gunakan untuk proyek kami. Kemudian yang kedua, kelas diagramnya. Untuk kelas diagramnya sama dengan IR diagramnya, hanya saja di sini terdapat metode yang berguna untuk menambahkan, hapus, dan mengubah datanya. Seperti yang terlihat di layar, sama. Dan untuk tabel yang masih kosong, kami belum kerjakan dikarenakan tabel tersebut merupakan hasil relasi many to many. Kemudian kita akan langsung mendemonstrasikan aplikasinya. Oke, form ini merupakan tampilan utama dari aplikasi kami, di mana di sini ada logo kami, ada silang untuk keluar, dan login untuk masuk ke form login. Dan di sini kita bisa menginputkan username dan password sesuai yang ada di database. User yang ada di database. Kemudian di sini ada sign in. Sign in untuk masuk ke database-nya, dan register untuk mendaftar. Hanya saja untuk register kami belum mengerjakannya. Di sini kita akan menginputkan username-nya. Dan user yang kami gunakan untuk yang ada terdapat database kami ya itu bernama Yohanes. Dan ini terlihat koneksi berhasil. Arti dari tersebut kita sudah telah berhasil masuk ke dalam database. Kemudian untuk form ini merupakan layar menu, untuk menu merupakan menu, di mana di sini kita bisa mengubah, menambah, melihat, dan menghapus data yang ada di database. Dan untuk fiturnya di sini ada logo kami, di sini ada jamnya saat ini, kita bisa mengetahui jam saat ini, tanggal, bulan tahunnya, dan yang di kanan atas terdapat nama username yang sedang login. Di sini ada logout untuk keluar dari database ini, aplikasi kami. Di sini ada home yang menandakan saat ini itu berada di mana. Terus ada logonya untuk masing-masing nanti bagian. Yang pertama member. Ketika klik member, daftar member akan muncul. Daftar member yang di database akan muncul di sini. Kita bisa melihatnya, dan di sini kita bisa mencari datanya berdasarkan yang ada. Bisa menggunakan cara berdasarkan. Contohnya misalnya alamat. Misalnya alamat. Kita tulis misalnya ANY. Nah, di sini terdapat kita bisa data yang alamatnya ANY-nya siapa, kita bisa melihatnya. Kemudian untuk menambahkan datanya kita bisa klik tambah member di sini. Untuk ID membernya kita sudah menggenerate kodenya secara otomatis. Kemudian namanya contoh Michael, nama belakangnya Suparjo, misal. Alamatnya contohnya Pondok Chandra. Nomor teleponnya kita kasihkan. Kemudian tambah untuk menambahkan datanya. Dan di sini data metrik telah berhasil disimpan. Oke, dan di sini generate code-nya akan berjalan kembali untuk mengenerate kode baru. Kemudian untuk melihatnya kita bisa melihat apakah berhasil, kita bisa melihat di sini daftar membernya. Oh, dan di sini terlihat berhasil. Kemudian untuk mengubah member, kita bisa klik ubah di sini untuk mengubah membernya dan memasukkan ID-nya. Misalnya tadi 004, nah ini kita bisa mengubah. Misal Kevin.
Terus ini alamatnya kita mau ubah juga bisa. Nomor telepon misal sama juga bisa. Kemudian kita bisa mengubahnya. Di sini kita klik ubah untuk mengubah data yang ingin diubah. Di sini data member telah diubah dan kita bisa mengeceknya melalui member. Portal terubah. Oh, di sini telah terubah datanya. Dan untuk menghapus data dari member, kita bisa klik hapus member. Hapus ini di dalam submenu member. Kita bisa menghapus data yang tadi sebelumnya. Nah, ini terdapat, dan di sini terdapat data dari ID member 0004. Kemudian setelah kita cek, kita bisa hapus dengan klik hapus. Untuk mengecek apakah setelah hapus, kita bisa klik daftar member di sini untuk mengecek daftar membernya. Dan ini di sini telah terhapus. Kemudian yang kedua, menu. Kita akan ngecek di menu. Nah, ketika klik tombol menu ini, kita akan bisa melihat daftar menu yang ada di database. Kemudian untuk mencari datanya, kita bisa memakai cari berdasarkan. Misal nama ice cream. Nah, ini ada vanilla ice cream. Untuk menambahkan datanya, kita bisa klik tambah. Terus kemudian kita bisa memilih kategorinya. Dia masuk kategori misalnya makanan. Nah, ini generate code yang telah terbuat otomatis. Misal nama menu kita mau bikin lasagna. Harga semisal 40.000. Tambah dan data menu telah tersimpan. Kita bisa mengeceknya apakah tersimpan atau tidak di sini di menu. Nah, di sini apakah tertambah? Ya, di sini sudah tertambah masaknya. Kemudian untuk mengubahnya kita bisa klik di sini ubah menu. Kita mau mengubah misalnya tadi makanan tadi. Nah, ini lasaknya. Kita mau mengubah semisal kita mau mengubah jadi bakso. Terus misal harganya ini kita buat 10.000. Kita ubah. Dan di sini terlihat data menu telah diubah. Maka kita bisa mengeceknya apakah telah terubah atau belum di menu. Nah, di sini telah terubah. Bakso 10.000. Dan untuk menghapusnya kita bisa klik hapus. Kemudian kita menginputkan kode menunya. Misalnya kita mau menghapus pizza. Ini kita bisa menghapus, kita bisa melihat datanya dari M02 terlebih dahulu, terus kita bisa ngecek. Dan jika benar kita bisa menghapus, kita bisa klik hapus. Nah, di sini menunya telah dihapus. Kemudian lanjut ke bahan. Di sini bahan, ketika kita klik bahan di sini akan muncul daftar bahan yang ada di database. Di sini seperti yang sebelumnya kita bisa cari berdasarkan apa, misal stok 30. Nah, kita bisa melihat stoknya berapa. Sesuai stoknya. Data stoknya 50. Jadi untuk mengubahnya, untuk menambahnya kita klik tambah di sini. Ini di bahan yang terbaru. Misal kacang. Stok kita bisa ngeset misalnya 20 dengan harga semisal 50.000. Dan kita klik tambah untuk menambahkan datanya. Ini di sini tertulis data bahan telah tersimpan. Untuk mengeceknya seperti yang tadi kita bisa klik menu yang ada di sini. Bahan. Kita bisa mengeceknya. Nah, kacang di sini telah terbuat. Untuk mengubahnya kita bisa mengubah bahannya kita bisa klik ubah. Terus misal tadi 20. Jadi semisal 20. Kacang. Di sini kita bisa mengubahnya. Misalnya kita mau menjadi roti.
tepung. Sebenarnya kita mau ke tepung. Stoknya misal mau dibuat 25, harga sama juga bisa. Terus kita klik ubah untuk mengubahnya. Data 20 tadi. Untuk mengeceknya kita bisa klik bahan di sini. Dan ini terdapat dan ini terlihat telah diubah. Untuk mengubahnya, untuk menghapusnya kita pilih klik hapus di sini. Untuk menghapusnya kita inputkan ID bahannya dan di sini terlihat nama bahan, stok, harga. Untuk dicek, jika kita memang ingin menghapusnya kita klik hapus. Terus ini ya untuk menghapusnya dan di sini bahan telah dihapus. Untuk mengeceknya kita bisa lihat di sini. Dan di sini terlihat di daftarnya sudah terhapus. Untuk resep kami belum buat karena kan tadi merupakan kami selesai sebelumnya, merupakan hasil reaksi many to many, jadi belum ada. Kemudian kategori. Untuk kategori kita klik di sini kita bisa mengecek daftar kategori yang ada di database. Misalnya itu ini. Terus kita untuk ingin mencari datanya kita bisa memakai cari berdasarkan. Semisal saya tuliskan kode 4 apa kita bisa lihat di sini. Nah, di sini terlihat snack. Kemudian untuk menambahkan datanya kita bisa klik sub menu tambahnya. Jadi di sini kategorinya telah tergenerate secara otomatis juga. Terus namanya misal kode kategorinya misal semisal S gitu ya. Misal S. Kita klik tambah, maka kategori akan tersimpan. Untuk mengeceknya kita bisa klik kategori di sini, menu kategori. Di sini telah tertambah S. Kemudian untuk mengubahnya kita bisa klik untuk menu ubah seperti sebelumnya. Kita tulis kode kategorinya dan di sini kita bisa mengubah. Misal wah. Terus ubah. Di sini tertulisan data kategori telah diubah. Maka di sini ubah telah berhasil. Untuk mengeceknya berhasil tidak kita bisa melihat di kategori. Di sini terlihat telah berubah buah menjadi buah. Untuk menghapusnya kita klik sub menu hapusnya. Kategori kita tulis, terus kita bisa cek datanya sudah benar. Jika sudah benar mau dihapus kita bisa klik hapus. Ya. Nah, kita klik kategori. Nah, sudah terhapus. Kemudian selanjutnya karyawan. Nah, di sini karyawan terdapat, kita bisa melihat daftar karyawan yang ada di database. Kemudian sama kita bisa mencari datanya dengan cara berdasarkan misal username Hendry. Nah, ini kelihatan Hendry sudah terdapat di sini. Kemudian untuk menambahkan karyawan, kita klik tambah. Di sini kita bisa milih jabatan untuk karyawan baru. Sini menambahkan karyawan, misal kasir, karyawan Patrick Stars misalnya, dengan alamat misal Rungkut, tanggal lahir misalnya tetap hari ini, gajinya kita buat misal 2 juta. Username Petstar, passwordnya misal kita 134. Sini kita bisa lihat kode karyawan yang ada kasir. Dan ini dia merupakan kasir kedua karena hasil generate-nya. Untuk menambahkan kita klik tambah. Di sini data karyawan telah berhasil ditambahkan. Untuk mengeceknya kita bisa klik karyawan. Apakah tertambah? Dan sini terlihat sudah tertambah. Kemudian untuk ubah karyawan, kita bisa klik ubah dan kita menginputkan kode karyawan yang tadi telah ditambahkan. Semisal jika kita ingin mengubahnya ke 02, tinggal ditambahkan sebelumnya, ditambah dan kita bisa mengubahnya semisal menjadi Squidward. Ini ya username-nya Squid. Kita klik ubah. Nah, di sini tertulis data karyawan telah diubah. Untuk mengeceknya kita bisa klik karyawan di sini. Nah, di sini terlihat telah diubah. Untuk menghapusnya kita bisa klik hapus, menghapus data bisa kita klik hapus.
semisal kosong dari tadi kita mau hapus, di sini bisa mengeceknya. Jika kita mau menghapusnya, klik hapus. Terus ya, sekarang tadi hapus. Jika untuk mengeceknya apakah berhasil, kita bisa klik karyawan. Di sini telah terlihat telah terhapus. Kemudian jabatan, kita bisa mengecek jabatannya. Kita bisa jadi berdasarkan, misalnya berdasarkan nama, di sini manager, dan kita klik tambah untuk menambahkan data. Di sini ada generate, terotomatis generate code, kemudian otomatis nama jabatan semisal kerja, kita klik tambah. Di sini tertulis data jabatan telah tersimpan. Untuk mengeceknya kita klik jabatan. Di sini telah tersimpan, terlihat telah tersimpan. Untuk mengubahnya klik ubah. Misal tadi kita mengubah 4, kerjanya jadikan oke. Kita klik ubah. Di sini terlihat, untuk melihatnya kita bisa lihat di jabatan, dan di sini telah diubah. Untuk menghapusnya kita bisa klik hapus. Dan di sini kita untuk bisa mengecek datanya, kemudian klik hapus untuk menghapusnya. Kemudian supplier. Di sini terdapat, untuk mengeceknya kita bisa lihat di sini supplier yang ada apa aja. Terus ingin mencari datanya kita klik dari berdasarkan. Gresik. Nah, sini terlihat. Untuk menambahkannya kita klik tambah. Data baru kita klik tambah. Terus nama suppliernya sumber. Alamatnya misal lalu telepon kita buat klik tambah untuk menambahkan data, dan di sini terlihat data supplier telah tersimpan. Untuk melihatnya kita bisa melihat di supplier. Di sini terlihat telah ditambahkan. Untuk mengubahnya kita klik ubah. Supplier tadi kita sumber air, kita klik ubah. Di sini terlihat telah berubah. Untuk mengeceknya kita bisa klik supplier. Di sini telah berubah. Untuk menghapusnya kita klik hapus. Seperti tadi, kita sudah ngecek datanya. Jika mau dihapus kita klik hapus. Di sini terlihat supplier telah terhapus. Untuk mengecek datanya telah terhapus kita klik supplier. Untuk nota jual, nota beli kami belum buat karena merupakan hasil dari menu tadi. Dan untuk keluar kita bisa klik logout. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.